Sebagian besar dari kita mungkin hanya mengenal Jawa dari keindahan budayanya, kemegahan keratonnya, atau keramahan penduduknya. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum itu semua, Pulau Jawa pernah dikenal sebagai salah satu tanah paling angker di muka bumi. Sebuah wilayah yang begitu kuat energi gaibnya, hingga para penyebar agama dari seberang lautan pun seolah mental, tak mampu menembus benteng tak kasat mata yang melindunginya. Ini bukan sekadar cerita dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah nyata, sebuah fragmen sejarah Nusantara yang jarang diungkap. Sebuah pertarungan gaib maha dahsyat yang tak hanya mengubah lanskap spiritual Pulau Jawa, tetapi juga membentuk corak kebudayaan dan keyakinan kita hingga hari ini. Bersiaplah, karena kita akan menyelami sebuah kisah legendaris, pertarungan Syekh Subakir melawan jin tanah Jawa. Sebelumnya bantu subscribe, like, komen, dan bagi yang ketik amin di komentar, Mimin doakan rezekinya lancar. Amin Allahumma amin. Di era ketika cahaya Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, ada satu wilayah di timur yang menjadi teka-teki besar, Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Para ulama terdahulu telah mencoba menyemai benih keimanan di sini, namun selalu terhambat oleh kekuatan tak terlihat. Gunung, lautan, dan hutan Jawa seolah memiliki penjaga gaib yang tak sudi diganggu. Mereka adalah penguasa tak kasat mata yang telah bersemayam ribuan tahun, membuat syiar agama baru sulit diterima. Melihat kondisi ini, Khalifah pada masa itu mengutus seorang ulama istimewa yang kemampuannya jauh melampaui kebanyakan manusia. Beliau adalah Syekh Subakir, seorang ahli spiritual dari Persia atau Turki Utsmani. Syekh Subakir bukan sekadar ulama biasa. Beliau menguasai ilmu ruqyah tingkat tinggi, memahami geofisika dan ekologi spiritual Jawa, serta mampu menumbal tanah dan berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Dengan segala keilmuan dan karomah yang dimilikinya, misinya menjadi sangat jelas, namun juga sangat berat, menumbali tanah Jawa. Ini adalah upaya besar untuk menetralisir kekuatan gaib negatif yang selama ini menjadi penghalang dakwah Islam, agar cahaya Islam dapat bersinar terang dan diterima dengan damai di seluruh Nusantara. Pusat dari misi krusial ini adalah Pakuning Tanah Jawa, poros spiritual Pulau Jawa, yaitu Gunung Tidar di Magelang. Di sanalah Syekh Subakir memulai tugas sucinya, dan di sanalah pertarungan epik yang menentukan nasib seluruh kepulauan akan dimulai. Dengan langkah mantap, Syekh Subakir tiba di jantung Pulau Jawa, langsung menuju titik yang paling sakral sekaligus paling angker, Gunung Tidar. Sebuah lokasi yang sejak dahulu kala diyakini sebagai pakuning tanah Jawa, paku bumi yang menjaga keseimbangan spiritual pulau ini. Ia membawa sebuah tumbal, sebuah perangkat spiritual yang syarat daya magis. Konon, tumbal itu berupa sebongkah batu hitam sakti yang memancarkan aura misterius. Namun, ada pula riwayat lain yang menyebutnya sebagai tombak Kiai Panjang, sebuah pusaka legendaris yang diyakini memiliki kekuatan tak terbatas, menguasai aji kala cakra, penolak segala bala dan penjinak kekuatan gaib. Dengan penuh konsentrasi, di tengah keheningan hutan purba yang seakan menahan napas, Syekh Subakir menancapkan tumbal itu dalam-dalam ke perut bumi Tidar. Saat ujung tumbal menyentuh tanah, seketika alam bereaksi dengan dahsyat. Bukan hanya bumi yang bergetar, seluruh gunung Tidar seakan terbangun dari tidur panjangnya. Hawa panas ekstrem mendadak menyelimuti puncak gunung, sebuah panas yang bukan berasal dari api fisik, melainkan dari energi gaib yang bergejolak. Tanah di sekitar tumbal bergemuruh hebat, retakan-retakan muncul di permukaan, seolah hendak terbelah menelan apapun yang ada di atasnya. Langit yang tadinya cerah seketika menggelap, awan hitam pekat mengepul, diselingi kilatan cahaya yang menyambar-nyambar, dan suara gemuruh bak 1000 guntur yang pecah bersamaan. Dari dalam bumi yang terbuka, dari rimbunnya pepohonan purba yang menjulang, dari setiap sudut dan celah muncul ribuan, bahkan jutaan jin dan makhluk halus. Mereka bukan hanya sekadar muncul,
Mereka terlempar, terpental, berhamburan dalam wujud-wujud yang beragam, dari yang mengerikan hingga yang tak kasat mata. Mereka adalah penghuni asli, para penjaga tak terlihat yang telah bersemayam di tanah Jawa selama ribuan tahun, merasakan wilayah kekuasaan mereka diganggu secara frontal. Sebagian besar dari mereka merasakan kepanasan luar biasa, seolah api suci membakar keberadaan gaib mereka. Sebagian lagi, yang lebih lemah, berlarian dalam kepanikan luar biasa, mencari perlindungan di segala arah, mencoba melarikan diri dari energi suci yang memancar dari tumbal Syekh Subakir. Fenomena dahsyat ini tentu saja tidak luput dari perhatian sang penguasa gaib tanah Jawa itu sendiri. Sosok legendaris yang memegang kendali atas seluruh kekuatan spiritual pulau ini. Ia dikenal luas sebagai Sabda Palon, entitas primordial yang menjaga keseimbangan alam dan kepercayaan leluhur Jawa. Dalam narasi pewayangan, ia sering diidentikan sebagai Semar Badranaya, sang pamong agung yang bijaksana, namun takkan pernah sudi jika tanah yang dilindunginya diganggu oleh kekuatan asing. Dengan wibawa yang luar biasa, aura agung yang memancar, dan kekuatan tak terhingga, Sabda Palon muncul dari kedalaman dimensi gaib dan menghadapi Syekh Subakir secara langsung di puncak tidar yang bergemuruh. Pertemuan ini bukanlah pertarungan fisik yang bisa disaksikan dengan mata telanjang oleh manusia biasa. Bukan adu pedang yang berdesing atau jurus silat yang mematikan. Ini adalah duel karomah, adu ilmu spiritual tingkat tinggi, adu kesaktian batin, sebuah benturan kekuatan antara dua alam yang berbeda, dua dimensi yang saling berlawanan. Syekh Subakir berskalianer sepenuhnya pada kekuatan ilahi. Setiap geraknya adalah doa, setiap tatapannya adalah pancaran ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan rahmat Tuhan semesta alam. Beliau mewakili kekuatan tauhid, membawa misi penyebaran cahaya keimanan. Sementara di sisi lain, Sabda Palon menggunakan kekuatan primordial yang telah ada sejak penciptaan bumi Jawa. Ia adalah penunggu abadi, mewakili keyakinan leluhur, tradisi, dan keseimbangan alam yang telah mengakar ribuan tahun lamanya. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit dalam dimensi yang tak terjangkau nalar manusia. Konon, duel spiritual ini terjadi selama 40 hari, 40 malam tanpa henti. Langit di atas Gunung Tidar tak pernah jernih, selalu diselimuti awan gelap pekat, disertai kilatan cahaya yang silih berganti dan suara gemuruh yang mengguncang seluruh pulau, membuat siapapun yang merasakannya merinding ketakutan. Jin-jin yang lebih lemah, yang mencoba mendekat, atau bahkan yang berada di radius kekuatan mereka, tak mampu bertahan. Mereka kalah, terpental, dan berlarian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, mengisi tempat-tempat yang kini dikenal angker, mulai dari kegelapan alas Roban, kengerian Gunung Merapi, kedalaman misterius Laut Selatan, hingga kesunyian alas Purwo, dan masih banyak lagi tempat-tempat lain yang menjadi saksi bisu keagungan pertarungan ini. Namun, pertarungan epik ini tidak berakhir dengan kehancuran total salah satu pihak. Tidak ada yang benar-benar dikalahkan secara mutlak. Puncaknya justru terjadi pada momen yang lebih agung, sebuah titik balik yang mengubah segalanya, sebuah perundingan. Di tengah gejolak kekuatan gaib itu, sebuah kesepakatan agung yang luar biasa tercapai. Syekh Subakir dan Sabda Palon, dua kekuatan yang tadinya berhadapan, akhirnya membuat perjanjian spiritual yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Isi perjanjiannya mencerminkan kebijaksanaan. Pertama, tidak boleh ada pemaksaan agama. Islam akan disebarkan dengan damai dan menghormati kebebasan berkeyakinan. Kedua, akulturasi budaya dijaga. Bangunan ibadah boleh mengambil bentuk lokal seperti cakra, dan adat istiadat Jawa akan diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, kerajaan Islam boleh berdiri. Ini membuka jalan bagi lahirnya Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram. Keempat, orang Jawa tidak akan diubah menjadi seperti bangsa Arab. Identitas dan budaya Jawa tetap dijaga, menjadi bagian dari kekayaan Islam Nusantara. Setelah perjanjian monumental itu, tanah Jawa yang dahulu angker perlahan menjadi lebih ramah.
energi negatifnya dinetralisir, dan jalan dakwah terbuka lebar. Ini menjadi pondasi kokoh bagi para wali songo yang kemudian melanjutkan misi islamisasi dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Para wali berdakwah melalui seni, tradisi, pertunjukan wayang, gamelan, hingga tembang Jawa. Dari sinilah lahir wajah Islam yang ramah, inklusif, penuh toleransi, yang kini kita kenal sebagai Islam Nusantara. Warisan Syekh Subakir, terutama petilasan dan makamnya di Gunung Tidar, hingga hari ini tetap menjadi saksi bisu dari pertarungan dan perjanjian agung tersebut. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa perubahan peradaban besar tidak selalu dimulai dari penaklukan, melainkan dari dialog yang bijaksana dan kesediaan untuk memahami tradisi yang telah lebih dulu ada. Bagaimana menurut kalian tentang kisah heroik ini? Apakah kalian pernah mendengar versi lain? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa terinspirasi, subscribe untuk kisah sejarah dan misteri Nusantara lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak tertinggal video terbaru kami. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.